Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengunjungi channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa follow IG dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di st.id Aba Channel. Di situ kita saling sharing informasi terkait kepegawaian, dapodik, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa cantumkan pada grup Telegram maupun di komentar yang ada di video ini. Mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di sini sudah tertanggal 22 Juli tahun 2022. Kemudian perihalnya adalah pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, saya sudah dapat lama untuk edaran ini, tapi kenapa saya tidak langsung menyampaikan? Karena ada beberapa alasan saya tidak bisa langsung membuat informasi ini. Nah, kemudian untuk tujuannya di sini adalah para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian PPK di instansi daerah. Di sini informasinya adalah menindaklanjuti surat Menteri Pan-RB nomor B185 MSM 02.03 2022 tanggal 31 Mei tahun 2022. Hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut memberlakukan peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Nah, di sini perlu digarisbawahi. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsip surat tersebut di atas dimaksud untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status karir kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Yang kedua informasinya adalah dalam hal ini, pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Yang dimaksud pada ayat 1 yang dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan di sini adalah bahwasanya setiap instansi pemerintah itu melakukan pendataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Kemudian di sini Bapak Ibu, oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Inilah ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian C, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Dan D, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Jadi di sini paling singkatnya adalah tanggal 31 Desember 2021.
Yang E berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2022. Keempat, pendataan pegawai non-ASN dimaksud untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. Nah, perlu diketahui nih Bapak Ibu. Mungkin di sini sudah dijelaskan bahwa pendataan tersebut yang dimaksud untuk melakukan pemetaan dan mengetahui berapa sih jumlah pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah daerah maupun pusat tersebut. Jadi memang saat ini ada pendataan, tapi di sini Bapak Ibu jangan langsung mematokkan bahwa Bapak Ibu itu bisa diangkat menjadi pegawai P3K. Nah, tapi kita memang tidak apa-apa berharap, tapi jangan sampai Bapak Ibu menjadi pikiran dan mempengaruhi beban kerja Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, memang saat ini ada pendataan dari pusat, dari Kemenpan RB, tapi Bapak Ibu di sini harus juga legowo ketika beberapa syarat yang dimaksud nantinya untuk pendataan itu Bapak Ibu tidak memenuhi. Kemudian yang kelima, untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini instruksi dari Kemenpan RB adalah: 1. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data yang dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat 30 September 2022. Jadi di sini bagi pemerintah daerah maupun pusat nantinya akan berlomba-lomba meminta data kepada instansi-instansi di masing-masing daerah, karena data tersebut dibutuhkan oleh pemerintah pusat paling lambat di sini tanggal 30 September tahun 2022. Sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. B. Penyampaian data kepegawaian non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. C. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, C, dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Selanjutnya, untuk kelancaran pemetaan dan pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di sini yang menandatangani adalah PLT Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Bapak Mahfud MD. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui saat ini beberapa pemerintah daerah telah melakukan pendataan, begitu pula dengan Jawa Timur. Untuk Jawa Timur sendiri akan saya jelaskan informasi yang disampaikan nantinya pada video-video berikutnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu terus pastikan untuk subscribe channel ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti channel ini. Mungkin sekian informasi kali ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.